pada pemaknaan zat, ya, pada malam hari ini, yakni kita akan maknai secara pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan zat, dan juga ada keterkaitan hubungan apa dengan ulu, ya, ulu, atau dimaknai salah satunya adalah ulul albab atau ulil albab, dan juga dengan bentuk ulu yang lainnya, misalkan ulil amri, ya, ulil azmi, ya, ulul ilmi, ulul fadli, ya, termasuk juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan ulu tersebut. Bisa kita maknai secara bentukan kata terlebih dahulu biar kita asik untuk membahas tentang zat. Bahwa secara definisi zat, ya, zat adalah merupakan hakikat dari sesuatu. Ya, yang disebut dengan zat itu masih bersifat hakikat sesuatu. Jadi masih berupa sesuatu gitu ya. Belum bisa dikenali dan segala macamnya. Ini zat. Apa itu zat? Masih bersifat sesuatu, ya. Nah, setelah itu dari zat maka akan diturunkan oleh kersa kuasa Allah bentuk pengenalannya, yaitu asma wa sifat, ya. Sehingga dengan asma wa sifat ini dikenallah zat apa, ya, yang membentuk suatu af'al tertentu, ya. Contoh dalam hal ini permisalannya dalam hal misalkan hakikat sesuatu atau yang mengenai sesuatu, ya, secara zatnya dimaknai zatnya adalah pengasih penyayang, dimaknai dengan yang welas asih, sebutlah rohama atau irham, ya. Nah, nanti setelah ketemu maknanya, setelah ketemu namanya, asmanya, berikut dengan sifatnya memang welas asih, ya, maka zat ini adalah pembentuk dari sifat welas asih. Nah, secara perbuatan afalnya jelas akan berbuat welas asih. Secara pemaknaan juga, ya, pemaknaan dari arham ini maka akan terbentuk yakni Rohman dan Rohim. Nah, ini Rohman, Rohim ini zatnya beda juga, gitu loh. Zatnya beda juga. Karena apa? Menempati posisi yang berbeda, menempati karakter yang berbeda. Untuk hal rahmat jelas adalah bentuk zawata nikmat besar. Sedangkan untuk hal rohim adalah zawata nikmat kecil, ya. Nah, tadi disebutkan dengan zawata, ya. Zawata itu bentuk jamak dari zat, zatun. Bentuk jamaknya adalah zawatun. Paham? Dari zawatun, ya, disebut tadi zawata, ya, dikenal oleh agama yang ono dengan dewata. Paham? Sehingga nggak heran, ya, sehingga nggak heran memaknai dewa pencipta, dewa penghancur, dewa pemelihara, kan begitu di kalangan agama mereka. Ya, karena itu mengacu kepada zat-zatnya masing-masing. Kalau di kita berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Raja, Al-Fatah, As-Sobur, As-Syakur. Bisa dipahami? Ya. Mengapa mereka dewanya banyak? Karena mereka mengadopsi entitas kedua. Ya, mereka nggak kenal Allah. Mereka kenalnya kearoban yang mereka sembah. Menurut Islam itu merupakan suatu kesalahan. Benar? Paham kan? Nah, dalam hal kata bentukan, ya, bentukan katanya bahwa kata zat, ya, ini merupakan dari kata baku zu, za, wawu, ya, za, wawu, sehingga dibacanya adalah matobi'i, zu, ya. Nah, dalam hal bentukan kata lain juga didapatlah kata za dan juga zi. Jadi hurufnya adalah za, dal yang ada titiknya tuh, ya, za. Jika da ketemu wawu maka dibaca zu. Jika da ketemu ya maka dibaca zi. Jika za-nya ketemu alif maka dibaca za. Ya kan? Za, zi, zu. Ya, dibaca main dadu gitu. Salah, bro. Ya. Biasa aja ekspresinya, jangan tegang-tegang banget gitu. Tauhid itu menyenangkan gitu loh. Tenang aja, slow. Ya. Jadi dalam hal ini para putra semuanya, ya, pemaknaan secara
zu atau za ya atau zi, nah nanti akan membentuk kata yaitu zat atau zatiyah yang berkaitan dengan hal sesuatu tersebut. Bisa kita ambil pemaknaan dari za, zi atau zu. Ya. Bisa kita awali Quran surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. Di sini. Dimaknai Al-Kahfi ayat 86. Ya. Qulna ya zal qarnain. Ya. Kami berkata, dalam hal ini adalah rasa kuasa Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, wahai Zulqarnain, imma antu aziba, kamu boleh untuk mengazab mereka. Ya, untuk menyiksa mereka boleh. Wa imma, dan juga kamu boleh antat takhiza fihim husna, atau dengan memberikan kebaikan terhadap mereka, yaitu berupa ajakan untuk dakwah, ya, ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam mereka, ya, dan dididik, dibina, diberikan kesejahteraan husna. Ya. Nah, pemaknaannya yakni didapatlah kata zal qarnain atau zul qarnain atau zulqarnain. Bisa dipahami dulu. Zu, ya, zu al qarnun. Ya, juga isnaini, dua. Nah, dalam hal pemaknaan yang memiliki dua tanduk. Ya, dua tanduk. Statusnya za ini adalah kepunyaan. Kepunyaan. Kenapa pakai za bukan pakai hu atau pakai milki? Ya. Jika dimaknai adalah dua tanduk tersebut adalah kepunyaan Zulqarnain, yang itu berarti berstatus bisa jadi itu disimpan, diletakkan atau di rumah atau di tempat tertentu kan? Bisa dipahami? Ya, mobilnya Kusnadi, mana mobilnya? Ono, loh kan? Itu pakai hu atau pakai milki. Tapi kalau sudah pakai zat, itu sudah tumerap, sudah ada pada dirinya, sudah ada, memang melekat dan berstatus zu atau nanti dalam kesifatan zat, ya, itu bisa dimaknai juga sebagai korin. Korin itu adalah teman setia yang melekat, yang kemana-mana ini ngikut, bahkan mendominasi secara kesifatan, cenderung kepada sifat jelek. Korin, ya, bentuk perbuatannya korun, ya, bentuk perilakunya koret. Nah, jadi dalam hal ini pada semuanya kita dimaknai kenapa harus Zulqarnain? Ya, dimaknai yakni kamu boleh dalam hal ini wahai Zulqarnain menyiksa mereka ataupun berbuat kebaikan kepada mereka. Dalam hal menyiksa, hebatnya luar biasa siksaannya Nabi Zulqarnain. Siapa yang menentang, ajak perang segala macam, musnah seketika. Ya, saking hebatnya pasukan, kekuatannya Zulqarnain dan pasukannya atau kerajaannya, ya, apa yang dinamai dengan mereka Ya'juj Ma'juj pun takut, ngumpet, mereka nggak berani keluar. Saking hebatnya pasukan yang dipimpin oleh Nabi Zulqarnain. Ya, ini hebat luar biasa. Tanduk satu. Tanduk yang kedua ini memiliki keistimewaan juga, sanggup untuk memaafkan, untuk mengampuni, bahkan memberikan kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Zulqarnain pemilik dua tanduk. Ya. Jadi kalau dalam hal pimpinan tertinggi berarti ini mampu. Ya, dia untuk menggunakan akal pikirannya dan juga melaksanakan itu akal pikirannya, ya, terap dengan perbuatan atau prakteknya atau dengan programnya. Contoh misalkan di ayat yang selanjutnya tentang hal Ya'juj Ma'juj, ya. Hai Zulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang yang berbuat kerusakan di bumi. Ya, maka dapatlah kami memberikan suatu bayaran kepadamu wahai Zulqarnain supaya kamu membuatkan dinding antara kami dan mereka. Apa jawaban Zulqarnain? Tidak usah. Ya. Yang aku dapat dari Allah lebih dari bayaran yang kalian bayar nantinya. Ya, pengetahuan yang ada padaku melebihi bayaran itu. Mulai sekarang tolong bantu aku dalam hal membangun dinding atau tembok pembatas antara kalian dan juga mereka si Ya'juj Ma'juj. Dengan kelihayannya, ya. Hal pertama, lu cari biji besi. Kamu aja, kamu kan yang
yang ngerti, jangan dia nggak ngerti, itu salah. Dapatnya nantinya biji ketapang misalkan. Ya, cari biji besi. Nah, angkut, kamu yang gede, angkut, jangan yang kecil, jangan. Ini sudah selektif banget, orangnya tahu. Ya, dengan ilmu yang dimiliki, kemampuan hafal tahu gitu loh. Warusak durungi winara. Ya, jangan sesudahnya. Warusak sudah winara, pret, sak durungi. Ya. Kemudian tukang potong besi segala macam 10 meteran misalkan. Sekian kubik dan segala macam. Ini paham. Kamu yang masang bagian ketinggian, silakan kamu naik. Jadi enggak sembarangan. Woi, naik pasang semuanya, enggak. Ya, barangkali ada yang gemuk, ada yang takut ketinggian. Nah, ini Zulkarnain ini paham bener. Ya. Jadi sak teorinya, sak prakteknya, sak nyuruhnya pun ya, itu luar biasa. Tajamnya. Si itu tanduk, si itu pengetahuan. Nah, lantas apabila tanduk ini berada di posisi tengah, nih, ya, maka satu tanduk mengarah ke atas tajam dan satu tanduk mengarah ke bawah juga tajam. Jadi nggak tajam ke salah satu gitu loh. Ya, misalkan kita adalah dalam hal jabatan posisi tengah, berarti kita harus ke atasan, ya, seksama, ke bawahan pun harus seksama. Ya, nggak bisa kita sama atasan hanya manut tanpa adanya protes segala macam, giliran ke bawah nyalahin, nyiksa segala macam. Wah, berarti Anda bukan pribadi Zulkarnain. Dipaham ya? Dinamai Zulkarnain karena ini predikat dua kemampuan yang luar biasa. Paham? Yang memang bisa dijalankan semuanya. Paham? Paham? Ketika jawab aja paham? Kalau enggak bilang gitu maksudnya. Iya tak? Paham belum? Jadi udah ngajinya kalau udah paham. Lu belum. Iya. Ya. Hal yang kedua, Al-Anbiya 85. Ya. Dikatakan dalam hal ini wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli, ya, kulu minas sabirin. Ismail dan juga Idris, ya, termasuk juga adalah Dzulkifli yang memiliki kifli atau yang empunya kifli. Siapa kifli? Nabi, ya, Nabi disebut Dzulkifli, gelar sama Zulkarnain. Dzulkifli ini nama aslinya adalah Al-Bashar. Ya, siapa Al-Bashar? Anaknya Nabi Ayub. Siapa Nabi Ayub? Tokoh masyarakat dan juga nabi di situ. Yang semula kaya raya, hebat dan segala macamnya, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sampai akhirnya jatuh miskin, jatuh sakit, keluarganya meninggal semua, istrinya pada minta cerai semuanya, kekayaannya habis. Ya. Nah, kemudian diberikan kesembuhan dan segala macam, ya, dihadirkan keluarga yang baru, bahkan Nabi Ayub ini lebih muda segala macam. Nah, hadirlah dari keluarga baru itu salah satunya anaknya yaitu Al-Bashar. Yang pada waktu itu negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai anak, sehingga disayembarakan. Tuh, barang siapa yang sanggup memimpin negeri ini, maka dia adalah seorang sosok, ya, di mana dia siang harinya berpuasa, malamnya bermunajat, ya, rajin untuk sholat malam atau qiyamul lail, dan dia bisa menahan marah, ya, tidak marah-marah. Nah, kemudian pemuda Al-Bashar unjuk dalam hal ini adalah menawarkan diri, dan semua warga tidak ada yang sanggup. Ya, udah Islam guys, udah didikannya Nabi Ayub semuanya negeri situ, raja-rajanya. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini jadilah Al-Bashar raja. Ya, raja. Dan dimaknai, diberikanlah gelar Zulkifli yang teguh terhadap janji, ya, yang melaksanakan semua tugas, yang memang cerdas, yang memang pinter, yang memang ini cekatan dan segala macam. Paham? Satu lagi, kagak doyan marah. Ya. Jadi kalau ada yang cerdas, pinter, cekatan tapi doyan marah, nggak tahu tuh Zulkifli apa namanya, Zulgeblek gitu. Ya. Nih, tapi kategorinya Zulkifli yang diakhiri dengan segala sesuatu penyelesaian tidak pakai marah-marah. Ya. Bagaimana mungkin gak marah coba dalam hal ini?
Ya, ketika negerinya mau dimakar dan segala macam, meminta kepada rakyatnya untuk berjuang membela negara. Ya, membela negara, membela negeri. Apa yang diminta oleh warganya? Mereka terlanjur sejahtera. Apa yang diminta? Kami siap berperang dengan ketentuan kami nggak mau mati dan kami harus menang. Ya, itu. Ya, hebat kan? Ada pemimpin yang sanggup mengabulkan seperti itu? Nggak ada kan? Ya, makanya ini menjadi suatu amanat tersendiri, menjadi tugas tersendiri, ya. Yakni yang harus memimpin negeri ini adalah orang yang siangnya berpuasa seumur-umur, bukan puasa Daud, dia puasa terus. Setiap hari, setiap siang. Malamnya bermunajat, ya raweh, ya sahur segala macam, doa, mendoakan diri negeri segala macamnya. Dan dia nggak marah-marah. Dan memang ternyata yang akan dihadapi seperti itu. Ya, sehingga semua doanya pun dalam hal ini Nabi Zulkarnain bermunajat memohon kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Berperang tanpa satu pun warganya atau tentaranya yang meninggal dan itu menang. Hebat kan? Ya. Malamnya jarang tidur, siangnya pun berpuasa jarang tidur, jarang istirahat. Kuat dan gak pernah marah. Digoda oleh iblis segala macam, diledeki, tok 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 tok, assalamualaikum, dibuka nggak ada orangnya. Giliran mau istirahat, ya tiba-tiba ada yang manggil-manggil, Jul, dibuka nggak ada. Ya, wah ini tahu setan ini. Tapi nggak marah, biasa aja. Ya, bahkan nyuruh kepada ajudannya, kalau nanti ada nyari saya, tolong, ya datangin ruang raja, tunggu di sana dia. Oke, datang, tunggu di sana. Ketemu, ya yang seharusnya jam istirahat diajak ngobrol sampai kewalahan itu setan. Ya, akhirnya mengakui tingkat kesabarannya Nabi Zulkifli seperti halnya Nabi Ismail dan Nabi Idris. Ya, Nabi Ismail saking sabarnya disembelih pun no problem. Benar. Nabi Idris kesabarannya dalam hal menghadapi kaum yang mana? Kaum Bani Qabil. Ya, Mesir. Nah, ini. Jadi dimaknai Zulkifli. Tadi Zulkarnain atau Zulkarnain, ini Zulkifli berarti Zulkifli. Nah, kemudian dimaknai Al-Anbiya'nya yang ayat 87. Ya, yaitu tentang hal wazanuni, ya. Izzahaba mughadiban, dan ingatlah Zunun, ya. Dan ingatlah atau dimaknai sini adalah wazanun, ya zanun. Nah, dimaknai dalam hal Zunun atau Zunun, pemilik yang mempunyai nun. Siapa ini nun? Ditafsirkan bahwa ini adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, ya, mangkok titik di tengah. Ini Yunus. Ya, kenapa? Yunus ada dalam hal ini adalah di titik tengah ini, titik hitam. Ya, titik hitam ini. Dan ini berada si Nabi Yunus ini berada di dalam ikan paus. Ya, Zunun. Dan ingatlah kisah Zunun, kisah Yunus ketika pergi dalam keadaan marah. Yang memang yang ada pada tabiatnya Nabi Yunus ini adalah sifat pemarah. Ya, bukan sifat pemarah, jadi apa? Temperamen. Banyak omong, banyak marah, temperamen, sehingga nggak ada mau yang taslim, nggak ada yang mau mengikuti syariatnya, ya. Dan dikasih pelajaran tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurung di ikan paus. Akhirnya dia reda, mampu mengendalikan amarahnya, tidak lagi marah-marah, sehingga akhirnya diriwayatkan lebih dari 1000 murid setelah dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Dan sebelumnya nggak ada satupun yang taslim, hanya 2 orang, 3 orang katanya, itu pun family. Ya, Zunun. Ya, ada di dalam, ada titik hitam di dalam. Jadi hati-hati. Ya, Zunun. Nah, jadi dimaknai dalam hal ini adalah yang memiliki nun, yakni Yunus. Ya, jadi memang nun ini adalah menyertai Yunus gitu loh. Makanya Zanun atau dimaknai dengan Zunun. Ya, ada senantiasa terbelenggu gitu loh, terbelenggu. Ya, dia doyan marah, dengan doyan marahnya dia terbelenggu sendiri. Karena apa? Bubar semuanya, gitu loh. Dia pergi dalam keadaan marah, yang terjadi apa? Ya, celaka, benar. Tuh, ikut perahu pun perahu yang sesak. Karena apa? Yang longgar kan plastik, gitu loh. Ngapain orang doyan ngamuk, doyan marah sana?
ya kan? Dikit undian juga kalah, marah lagi. Dia lemparin ke laut ya marah juga, ditelan juga, sambil masih marah juga. Akhirnya lama kelamaan istighfar segala macam, bertasbih, benar, dan bisa mendarat. Ya, ya masa dilepehin gitu. Ya. Ya. Jadi dalam hal ini para santri semuanya, ayat selanjutnya pemaknaannya yaitu Shad 17. Jadi maknai wazkur abdana Dawuda zal aidi. Ya. Dan dalam hal ini ingatlah tentang hal hamba kami, abdi kami yaitu Daud. Ya, bahwa Daud itu zal aidi atau zul aid. Ya, zul aid, yakni yang memiliki kekuatan, ya, secara tangan, secara perbuatan. Jadi pada diri Daud ini ada keahlian tersendiri, ya, ada kemampuan yang luar biasa tersendiri dari tangannya, ya, sampai kepada dikatakan besi pun bisa lunak di tangannya Daud. Ya, ini bukan semata-mata sebuah kebetulan, bukan, memang ini adalah sudah suatu ketentuan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh kayak modelnya dongeng-dongeng kayak model Hercules, ya, setengah dewa, bener, Samson, kekuatannya luar biasa kan. Itu kan bukan kebetulan, memang disetel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Ya, emang burung terbang kebetulan? Ya, burung bisa terbang lah, burung onta, burung puyuh, burung goreng. Ya, awas, disengaja semuanya. Jadi paham mengenai hal akar kata, apa kata bentukan zat, yakni za atau zi atau zu, ya, yang menyertai, ya, yang senantiasa mengikuti kemana-mana pun ada. Kita bisa maknai tentang hal kata zatnya, ya, kata zat. Kita jangan dulu jauh-jauh ngajinya ke zat Allah lah, ya, zat Allah, zat makhluk dulu kenali aja, ya, atau zat kepunyaan Allah. Kalaupun harus membahas tentang hal keallahan dan juga kemakhlukan, sebagaimana ayat-ayat yang atau dalil-dalil yang bisa dimunculkan, contoh misalkan inna zatallahi ta'ala arba'atu ala fismin, ya, bahwa sesungguhnya zat Allah, ya, itu adalah 4000 ismin, nama. Jadi tetap nama yang dinamakan, ya. Zat ini masih bersifat anu, sesuatu apa sih, ya, belum bisa disebut. Nah, nanti setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keterangan, ya, secara ilmu menerangkan, yaitu adanya penamaan, dan konteks ilmu juga sama untuk memberikan identitas, paham? Sehingga mereka para ilmuwan berlomba mencari hal-hal baru dan berlomba juga untuk menamai temuannya dengan nama dia atau dengan metode dia, benar, paham? Ya, iya, seperti itu. Ya, hal nama semuanya, penamaan. Karena zatnya ditemukan, apa nih namanya nih? Oh, zatnya ini penyakitnya bengek segala macam. Oh, corona. Iya. Kalau nggak dinamain, apa sih obat? Apa sih penyakitnya? Nggak tahu, penyakit anu. Ya, ditemukan maka dinamailah si Copid, kan begitu. Ya. Yang mengakibatkan si pandem itu kan. Ya. Tadi diarahkan kita pakai jaket di bengkokin. Di dalam hal ini para putra semuanya, pemaknaan selanjutnya bisa kita maknai tentang hal zat, ya. Dikatakan di At-Thariq 11 dan 12, wasama'i zatir roj'i, ya, wal ardi zati sod'i. Jadi di langit, ya, samai, sama, ya, ini bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya samawat, ya, samawat berarti langit-langit. Kalau samai berarti langit tunggal, ya. Bahwa di setiap langit sebutlah, atau di langit tertentu sebutlah, ya, zati roj'i. Tidak mengatur semua langit nih, ya. Beda dengan was samawati zati roj'i, berarti semua langit, 7 langit mengandung roj'i. Nah, ini tidak, ya, dari langit tertentu, yaitu memiliki sifat karakter roj'i. Apa roj'i atau roj'in, atau dimaknai dengan roja'a yarji'u
irji'i dimaknai kata bendanya adalah roji'un, kembali. Jadi demi langit yang mengandung unsur pengembalian, atau dimaknai secara arti tafsirnya demi langit yang mengandung hujan. Yang mengandung hujan, nanti hujan itu diturunkan. Ya, kenapa harus roji dikembalikan? Air yang ada di bumi, ya, uap airnya diserap, benar, oleh panas, naik, saat bablas ke matahari sana, ya, ditangkap oleh langit pertama, dikumpulkan menjadi awan mendung, digeserkan oleh angin, proses angin segala macam, turunlah hujan. Jadi langit pertama itu nggak haus, nggak GR, nggak butuh, ya, terhadap ini alam dunia nggak butuh, termasuk sak makhluk yang ada di alam dunia, sak manusia juga, langit nggak butuh. Justru langit yang menurunkan keterangan semuanya. As-sama'a dimaknai nantinya asma berarti nama. Jadi langit dengan nama, satu kata, satu akar kata. Ya, jadi orang asma, orang yang menguasai unsur-unsur langit, yang tahu tentang hal aturan main langit, pahami hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hal kelangitan. Ya, sementara hidup di alam dunia, jangan pernah mengingkari alam dunia. Ya, dalam hal ini sekalipun pemaknaan tentang hal sinyal gelombang elektromagnetik, benar? Ya, cleaning, halau, jebret segala macam, ya, naik ke langit. Itu sinyal naik ke langit dan akan dipantulkan di langit kedua, masuk kepada tower, barulah ke nomor tujuan dan berbunyi tidak aktif. Mohon maaf, silakan banting HP Anda, kan begitu? Ya. Nah, itu dikembalikan. Termasuk juga adalah gas-gas yang keluar dari gunung berapi, jebret, meledak, deng, segala macam material padat jatuh ke bumi. Ya, gasnya, gas beracunnya naik diserap oleh langit ketiga, ozonosfer, diolah di sana, diturunkan lagi menjadi oksigen. Alhamdulillah, langit nggak butuh, justru hal-hal yang jelek diserap oleh langit, turunkan yang bagus. Begitu. Ya. Nggak percaya? Lah kemarin kasur yang kena ompol dijemur basah, dia jadi kering, kemana basahnya? Barang kompak ke semuanya. Ya, musim hujan segala macam, punya bayi, wah ada panas, kasur jemur semua. Ya, itu kering semua, kemana? Diserap oleh langit pertama. Terus langit pertama menurunkan ompol lagi gitu. Raimu enak baik. Hujan guys. Ya, bersih, bener. Itulah langit, ya. Yang jelek doyan langit mah, tapi tetap menghadirkan yang baik dan terbaiknya. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun yang terbaik untuk manusia, turunkan aturan main yang terbaik. Ya, dengan bahasa-bahasa langit. Ya. Nah, ini tentang hal langit. Jadi, langit juga memiliki zat tersendiri. Yang salah satunya zat langit adalah zat roj'i atau roji'un. Jadi engkau ketika bermunajat atau membaca doa atau membaca kalimat thayyibah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya, maka Anda statusnya itu adalah irji'i, ya, kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah. Paham? Ya, kemana baliknya? Ya kan nanti manusia akan mati, nanti akan dibangkitkan. Itu bukan irji'i, guys. Ya, itu namanya al-mu'id. Ya, wa'idun namanya, yang menghidupkan kembali, yang membangkitkan kembali. Hidup mati dihidupkan kembali, al-mu'id namanya, bukan ar-roji. Paham? Kalau roji'un berarti Anda adalah turja'ul umur atau yarji'u ala amri, ya, kembali kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada aturan mainmu sebagai manusia. Sebagai apa lu? Manusia diperintahkannya apa? Ibadah. Benar. Untuk ibadah karena abdi. Rada Arab-Araban lah. Ya, ibadah, abdi. Ya, benar. Coba lo senyum-senyum dari tadi lo. Baca itu Asma. Baca Asma gimana? Baca Asma gimana? Nah kan, Ain guys, bukan alif guys.
Ya pakai bahasanya Najib aja lah, Ngabdul Jabar gitu aja, Ngabdul Gusti ngalah gitu ya. Loh itu mah kayak bahasanya Sultan Juki. Ya wes lah, nggak masalah ya. Iya, oh pantesan saya nggak dikabul-kabul. Ya salah baca asmanya lu, Abdul Jabar. Emang alif, Abdul, Ain. Makanya kalau bingung pakai bahasa Mang Najib aja, Ngabdul gitu ya. Marfu'ah gitu kan. Ngalamin. Ya, Robil ngalamin, Gusti ngalah. Bisa deh. Ya coba apa Cak? Abdul. Nah iya begitu. Yang pas saya baca asmanya. Pantesan doa gua kagak dikabul, baca asmanya salah lu Abdul. Ya, lafaznya Ain. Benar. Jadi dalam hal ini para santri, ya, para putra semuanya, yang selanjutnya adalah wal ardi dzati sod'i, demi bumi yang sebagai pemilik ada zatnya zat sod'i. Kenapa zat sod'i? Di sini diartikan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Loh, kenapa sod'i? Enggak robawa. Ya, robawa berarti robun. Berarti usul perbuatannya adalah riba. Riba itu berarti menggunduk, ya. Menggunung, termasuk juga berkembang, subur, berlebih, riba, robawa tumbuh subur, ya. Jangan hafalnya uang riba, wah cemen banget lu, ya. Tanah itu riba, lu tanam biji, wah, tumbuhnya, kayunya bisa dijual, daunnya bisa dijual, buahnya bisa lu jual, saat tanahnya, warisan, ya, lu modal apa? Ya, modal apa jual tanah? Punya Allah, punya orang tua lu. Ya, lu main jual. Warisan dijual apa-apaan? Ya buat dipindah dibeliin lagi Ya bagus berarti. Iya dah. Iya. Nah, dimaknai di sini sod izat sod. Yang apa sih sod di Al-Qur'an juga beberapa arti itu sod itu dimaknai dengan terus terang. Jadi jelas gitu loh. Terus terang terus. Ingat ya. Ya, jadi emang terus terang gitu loh. Yang lu tanam biji jagung itu nggak mungkin tumbuhnya duit. Ya, ya benar ya. Tumbuhnya jagung. Ditanamnya lu padi, apa tumbuh jagung, apa tumbuh duit? Padi kan. Setelah jagung padinya tumbuh, panen segala macam lu jual jadi duit. Begitu aturan mainnya. Jadi emang terus terang ini Saudi ini. Termasuk juga pemaknaan Saudi adalah terpecah, terbelah, ya, termasuk juga adalah pengurai, ya, terurai. Nah, jadi nggak heran tanah ini biji, ya, mungkin kalau dipegang baik juga bisa pecah kan, tapi kan nggak mungkin berkecambah, benar. Tapi kalau misalkan nempel ke tanah, ya pecah, ya berkecambah, ya tumbuh, begitu kan? Ya. Nah, hal lainnya keistimewaannya tanah, ya, sehebat-hebatnya besi simpen di tanah. Benar. Yang terjadi apa? Karatan. Yang terkikis jadi lagi biji besi. Itu tanah. Iya, plastik pun sama dengan daya daur ulangnya tanah. Mungkin ratusan tahun juga tetap si plastik itu akan musnah. Benar. Ya sama, manusia seperti itu karena manusia terbuat dari tanah. Apa jadi makan? Ya, mau uang halal, uang haram kek, mau rezeki halal, rezeki haram, telan semua manusia, tanah. Ya, bisa berubah. Yang lu makan nasi, yang lu makan singkong, keluarnya kenapa kuning semua ya? Itulah kemampuan manusia. Itulah kemampuan manusia, mampu merubah segala sesuatunya. Makanya menjadi khalifah bumi, bisa menghadirkan, bisa menggarap, bisa memproses sesuatu. Ya. Dan itu manfaat. Dan terus terang jujur Saudi, itulah zatnya bumi. Jadi langit zatnya bisa mengembalikan, bumi mah menumbuhkan. Ya, kita tinggal di bumi, nggak bisa memungkiri bumi. Ya, hidup di bumi butuh harta, cari harta. Jangan mengingkari harta, cari. Ya, siapa yang melarang Islam kaya? Ya. Orang Islam wajib kaya. Sebab miskin pasang sara. Kan begitu. Rawan penindasan lah, rawan kekufuran miskin. Kaya silakan, siapa yang nyuruh? Yang nggak boleh itu ketika lu kaya sendirian, itu nggak boleh. Harus bareng-bareng guys. Ya. Oh ya iya, orang kaya enak nggak sih? Enak banget. Ya sama dia juga pengen enak, membantu.
Nah itu, jadi bumi ada zatnya tersendiri, langit pun ada zatnya tersendiri. Nah, dimaknai bumi ada batu, kalau nggak ada zat sod, batu lu mau jadiin pondasi gimana mecahnya, susah. Ternyata batu juga mempunyai zat sod, karena di bumi bisa dipecah. Iya tak? Ya. Jadi kalau ada yang kepala batu masih bisa dipecah, kenapa enggak? Yang batunya bisa dipecah, berarti kepala batu juga bisa. Caranya bagaimana? Hadirkan malimnya, hadirkan pawangnya. Gitu. Kita bukan malim, bukan pawang, bukan ahlinya, nggak bakal bisa. Ya, hadirkan mursidnya. Benar. Ya iya. Makanya mursid ini sebutan untuk wali mursid, yaitu guru-guru tarekat, mereka itu mursid semuanya. Yang ada rusdu pada guru tersebut. Kemudian dalam hal ini pemaknaan selanjutnya bisa kita maknai An-Naml ayat 60. Dimaknai di sini fa'ambatna bihi hadaiko zatabahjah. Ya. Dan kami tumbuhkan, maka kami dalam hal ini kami tumbuhkan. Kami tumbuhkan, ya, kami tumbuhkan ambatna, ya, kami tumbuhkan ambatat dari banat, ya, berarti nabati, ya, nabata. Tumbuh, berkembang, tumbuh-tumbuhan di sini. Bihi dengan di dalamnya hadaiko atau hadaik atau dimaknai nantinya hadaikul khawarikul adat, hadaik kebun-kebun. Ya, jadi proses hawarik adalah menanamkan 6 kesanggupan, proses penanamannya sampai menjadi kebun yaitu hadaik yang bagaimana zata bahjah yang mempunyai pemandangan yang indah, al bahjah pemandangan yang indah yang sedap dipandang. Paham? Jadi yang namanya hadaik ketika Anda mengalami proses hawarik, ya, zat likolatain kun fayakun gawas yang saat ini kita bahas zatnya yang pertama, ya, itu dalam hal proses penanaman hadaik kebun-kebun untuk menciptakan kebun yang zata bahjah dan itu ada pada dirimu. Gitu loh. Nah, secara penyampaiannya seperti ini secara ayatnya. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadaik, ya. Kebun-kebun. Zata bahjah yang memang sudah ada keindahannya di sana. Nampak. Ya. Perkebunan tebu, perkebunan kurma, perkebunan sawit, segala macamnya. Perkebunan jagung ya tadi ya, padi ya. Padi mah bukan perkebunan ya. Persawahan ya, pertanian. Ya. Nah, ini perkebunan yang indah, pohon bunga, perkebunan bunga segala macam ya. Taman sebutlah. Ya. Sini menggunakan hadaik bukan menggunakan jannah. Jannah juga diartikan kebun taman, tapi di sini menggunakannya kata hadaik, ya, atau hadati, hadkun. Nah, bagi orang, ya, yang menciptakan itu keindahan kebun karena dia mempunyai unsur seni, benar. Sehingga terciptalah kebun yang indah, benar. Nah, dan kebun tersebut dijadikan objek wisata. Ceritanya nih, ya, datanglah 2 sejoli yang lagi dimabuk cinta, ya kan, serasa dunia berdua kan, begitu. Pemandangan yang sudah ada keindahannya dinikmati dengan rasa indah, rasa cinta, maka indah. Coba diajak orang yang sedang problem, orang sedang dirundung nestapa, indah pemandangan pun bodoh amat, gua lagi sakit hati, lagi kesel, ya. Ngapain ngajak jalan-jalan? Gua hari ini jatuh tempo bayar motor, ya kan? Indahnya hilang, yang ada mumet di sini. Jadi untuk sampai kepada hadaik zata bahjah, ini bukan hanya objek yang indahnya saja, tapi kitanya sendiri, ya, harus menjadi ada unsur penikmat yang luar biasa, ya, ada unsur bisa menikmati, gitu loh. Paham? Nah, dikatakan di Al-Quran, ya, dalam hal urusan nikmat, orang yang sudah menjalankan nikmatnya, ya, yaitu ulin na'mah, orang-orang yang mempergunakan nikmatnya untuk menikmati sesuatu yang memang layak untuk dinikmati, ya. Jadi prosesnya, urusannya hati, urusannya dada, urusan penikmatan, ini mutlak kan, mata segala macam kan, sampai ke hati kan, indahnya luar biasa. Coba kalau yang sedang gundah, tadi yang sedang merana, ya, wah, diajak ke mall juga nangis, ya, nangis lagi merana, belum gajian diajak ke mall nangis,
Kenapa nangisnya? Ketika lihat diskon 70%. Nangis. Ya belum gajian, guys. Nangis. Ya, kan lagi merana. Kapan gua gajian? Data situ lagi sudah berubah 30%. Tuh kan, kesel lagi kan jadinya. Itulah urusannya dengan hati. Makanya didominasi kata zat ini adalah bizati sudur. Urusannya dengan soder dada, termasuk fisudur yang ada di dalam dalam dada. Apa yang ada di dalam dada? Ya, dada itu luar. Di dalamnya dada atau fisudur atau fisoder yaitu kolbun, ya, atau kolbu. Fi kolbu ada fuad, ya. Fil fuada sagofa atau sagofun, ya. Fil sagofa lubun. Nah ini lubun, lubun ini albab, ya. Fil luba, ya, karena itu alub, ya. Nah, fil luba sirun, ada rahasia. Nah, fil sirru atau fil sirri ana. Tuh, ing dalem rahasia minangka wonten ada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ana, bukan Allah di situ. Ana. Jadi mengacu pada aku karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Ya. Ini jadi sudur. Awas nih tasawuf ini. Ya, pemaknaan kata orang itu mah tingkat tinggi katanya, tauhid tingkat tinggi. Ya, wah kita mah biasa aja. Nggak tingkat tinggian lagi. Musim hujan barangkali kenapa geledek. Ya, di bawah aja. Jangan tinggi-tinggi. Ya. Udah biasa aja. Oh ini mah tingkat tinggi kajiannya. Enggak, biasa aja kok. Yang kita dalilnya Quran kok. Ya, dalilnya Quran. Emang yang dua tingkat tinggi bukan Quran ya, nggak tahu. Ya, biasa aja ya. Ang Jibril kajiannya hebat. Enggak, biasa aja baca Quran. Bisa dipahami? Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaan dalam hal selanjutnya, dalam pemaknaan zat. Zat. Ya. Memaknai zat dari kata zu, bentuk kata secara perubahan yang tidak teraturnya itu menjadi ulu. Jadi Anda kalau ada zat pada dirinya dan diperbuat itu zat, berarti Anda berperilaku tersebut sebagai ulu. Ya, ulu. Nah, dimaknai tentang hal zat. Contoh, misalkan. Contoh lain ya. Quran surat Al-Qamar ayat 13. Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Ya. Atau alwahi wa dusur, papan dan paku di sini. Wa hamalnahu dikatakan dan kami angkut nuh ala, ya. Yakni di atas, kan begitu. Kalau ala kan di atas atau ingatase. Nah, atau dimaknai dengan perahu. Nah, zati alwahin wa dusur yang terbuat dari papan dan paku. Ini ya, terbuat dari papan dan paku. Udah selesai. Ini jenisnya jenis ayat Muhammad, ini gampang banget sebenarnya. Kadang mumet. Nah, pemaknaannya di sini dikatakan kok kami angkut segala macam. Wa hamalnahu, hamalna, hamil. Ya, hamil. Ya. Berarti di sini hamalnahu, hamalna atau hamil, ya, ahmal. Nah. Jadi keadaannya Nabi Nuh, ya, dan orang yang beriman serta biji-bijian dan binatang-binatang, ya, itu dijelaskan wahamalnahu atau hamil. Jadi dimaknai dengan ada di dalam perahu, bukan di atas gitu loh. Paham? Jadi perahunya Nabi Nuh itu adalah yang di tempat tinggal adalah di dalam, seperti halnya kapal pesiar, kapal selam, kapal pesiar. Ya, kapal pesiar nyelam nantinya. Ya di atas mengapung tapi apa? Di basement lah, kayak kapal pesiar segala macam kan, beda dengan kapal nelayan dayung. Itu kalau dayung enggak seperti itu. Ya, di dalam nyaman gitu loh. Ya. Ada aslinya enggak, Ang? Enggak tahu ya. Ya, kenapa di sini ala bukannya fi? Loh. Di sini katakan ala zat. Ya, Allah zati dan seterusnya. Bukan fi, harusnya fi ing dalem kan? Ing dalem. Iya. Kalau di sini menggunakan kata fi, maka jangan pakai zat. Harusnya apa? Setidaknya pakai hu. Gitu loh. Ya. Karena ini menggunakan Allah, bah, maka
Untuk menjelaskan zatnya bisa. Bahwa perahu itu ya mempunyai zat pembentuknya, yaitu papan dan paku. Nggak dijelaskan kayu gitu loh. Papan otomatis kan mengacu pada oh kayu, ya kan begitu. Nah, pakunya ini merupakan apa namanya, apa bahasanya, yang kayu lancip dibawa dulu ngek, terus bikin lancip pakset der nongol dipotong tuh. Orang kayu pasti ngerti. Bajil nggak hadir. Bajil nggak hadir, yang jangan sebut. Nah iya purus ya, atau baji atau pasak kan ya begitu. Iya, kayu yang dilancipin dimasukin ke lubang tep buat pakunya tuh dog ya. Kayak purus ya, biasa buat jendela pojoknya kan, pintu segala macam. Nah itu terbuat dari itu. Jadi zat pembentuk perahunya Nabi Nuh itu adalah papan ya, dan juga paku. Tuh, makanya menggunakan ala. Coba kalau Nabi Nuh dan orang-orangnya ada di dalam papan nantinya. Ya. Dan dalam ini kami angkut Nabi Nuh ya, yaitu di dalam papan. Jadi hamilnya apa, papan apa gimana? Yang makanya ala ya, karena zat itu di dalamnya. Yang membentuk unsur perahu itu apa? Kayu. Ya, jika misalkan kayunya besi, kayu besi. Jika misalkan perahunya besi, berarti apa? Zat hadir. Ya, bahwa si perahu gede itu, si perahu tanker itu adalah ala zata hadid. Ya, berarti terbuat dari bahan-bahan besi. Jadi materi intinya adalah besi. Hal-hal yang inti memang zat itu inti dan luar biasa, mengikuti kemana-mana. Nggak bisa di pantai besi di tengah-tengah jadinya daun. Ya tetap besi-besi juga, kena magnet yang nempel yang besi. Nah, bisa makna selanjutnya Al-Fajr ayat 7. Iroma zatil imad. Ya, iroma zatil imad. Ya. Mereka penduduk Irom itu adalah zat. Ya, zat karena zatil dimaknai dengan yang mempunyai, yaitu yang mempunyai imad, bangunan-bangunan yang tinggi. Zatil imad, yang mempunyai bangunan yang tinggi. Bahwa bangunan yang tinggi itu kepunyaannya penduduk Irom. Ya, bangunan yang tinggi itu kepunyaan penduduk Irom. Ya, ini berarti menggunakan kata hu, kepunyaan. Tapi ini menggunakan kata zat. Berarti ini bukan berarti mereka apa namanya terlibat dalam bangunan itu, gitu loh. Contoh dalam hal zatil imad, ya tentang hal mereka penduduk Irom itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Zatnya zatil imad di sini. Kenapa? Ya, ini menerangkan karena penduduk Irom di situ area apa namanya negerinya itu adalah perbukitan cadas. Paham? Jadi cadas itulah yang dipahat. Cadas itulah yang dijadikan rumah yang tinggi. Ya, jadi nggak perlu bangun pondasi segala macam, memang udah tinggi, tinggal apa saja dibikin ruangan, ya pintu segala macam, tangga apa, dia naik udah jadi dalamnya ruangan gitu loh. Paham? Nah, jadi zatil imad di situ dikatakan dengan yang mempunyai bangunan yang tinggi ya karena zatnya zat tinggi, dan yang dibangun itu adalah rumah batu gitu loh, rumah cadas, dan itu memang gunung batu atau gunung cadas. Ya, kalau dikatakan dimaknai dengan pemaknaan kepunyaan, punyanya Irom, orang-orang Irom itu status pakainya hu. Kalau dimaknai itu tuh zatnya zat Irom, ya imad itu zat Irom. Emang penduduk Iromnya jadi apa di situnya? Contoh, ya contoh majelis, ya ini zati triplek gitu loh. Ya punya siapa? Punya Masauri. Nah itu kan beda kan. Jadi zatnya pembentuknya adalah triplek kan ya. Oh enggak, ada batanya cuma tutup triplek. Iya paham wes. Ya kan begitu. Ya punya siapa? Punya Masauri. Bukan zat Masauri. Kalau zat Masauri emang Masauri jadi apa? Jadi asbes.
Apa jadi karpet? Apa jadi tiang? Hah? Oh bukan ya Kang, tapi ada seperti itu ya, ada sana tempat tumbal. Ya karpetnya ya orang, tangganya ya orang yang diinjak-injak. Ya. Ini. Pot kembangnya ya orang lagi megangin begini segala macam. Kepalanya orang jadi hiasan taman batu-batuan. Udah pernah ke sana? Jangan. Pahit. Ya. Cukup yang doyan aja. Ambil tumbal, udah jangan. Dia aja yang pinter, ya, yang ngerasa bisa, yang ngerasa, biarin aja yang ngerasa. Ya, jadi dalam hal ini mengenai pemaknaan zat, yaitu dimaknai dengan yang menyertai dan memang terlibat di situ, unsur pembentuknya di situ nyata. Unsur pembentuk bahtera Nabi Nuh adalah kayu, dibentuk papan dan juga paku dari kayu. Ya, irom yaitu zatal imad, yaitu adalah karena perbukitan segala macam sudah tinggi, maka dikatakanlah zatil imad, kepunyaannya penduduk irom. Irom guys. Ya. Nah, termasuk dalam hal zati hamlin, ya, zati hamlin, zat kehamilan. Zat kehamilan di sini. Nah, dimaknai suatu zat kehamilan, ya, ini hanya dimiliki oleh perempuan. Paham? Ya, ada laki-laki yang punya zat kehamilan. Nggak punya, ada juga zat penghamil lo. Zat penghamil lo, bukan kehamilan. Emang cowok mana yang punya rahim? Kalau ini pasangin rahim lo keluarin dari mana lo? Dari mulut, gitu. Yang punya zat kehamilan adalah perempuan, sehingga dalam hal segi pengucapan perempuan tersebut adalah hamil, ya, maka dikatakan juga ulati hamlin atau ulatul amhal atau ulatul ahmal hamil, ya, yaitu perempuan yang sedang mempunyai kehamilan. Ada zat hamil ya hamil gitu loh, ya, itu pun kalau dihamil ya, lu laki-laki, ya. Nah, paham kan? Iya. Ntar dulu. Nah, dalam hal jangan dulu keponis ke Allah, zat Allah, ntar dulu bahwa itu semua segala kekuasaan, keagungan, kepunyaan Allah gitu loh. Inna zat Allah ta'ala arbatu alafismin. 4.000 nama zat Allah itu yang namanya disebut di dalam kitab yang diketahui oleh manusia. Jadi yang tidak disebut namanya lu jangan cari tahu deh gitu lah. Percuma. Ya nggak bakal ketemu. Sebab Allah tidak menginformasikan. Pemaknaan selanjutnya dalam hal ini para santri semuanya, ya, dalam hal tadi pemaknaan kata zat didominasi yakni oleh kata bidati sudur, ya, bidati sudur. Jadi alimul bidati sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati. Kenapa segala isi hati? Ya, atau yang ada di dalam dada. Ya tadi awalnya yang diawali dengan dada. Lantas dari sodar, kolbu, fuad, sagofa, lubun atau lub, kemudian sir, ada ana. Ya, 7 tingkatan. Bisa dimaknai sebagai 9 tingkatan yang diawali dengan ruhun dan kisrun. Ya, bahwa yang namanya ruhun, ya, ruh, ya, hadir di dalam kisrun, suatu istana, suatu mahliga yang ada di diri anak Adam. Oh, ini hadits qudsi loh, hadits qudsi, ya. Dan sungguhnya kami sudah membangun, ya, pada diri Bani Adam, yaitu kisrun, so, mahliga. Nah, di mahliga ini atau istana ini adanya ruhun. Nah, itu nanti sebagai pintu pertamanya adalah sudrun, keduanya kolbun, ketiganya adalah sagofun, ya, selanjutnya adalah lubun, selanjutnya adalah sirun dan ana. Ya, paham? Belum lah. Ya, pemaknaannya dalam hal ini, ya, bidati sudur. Contoh ayatnya bidati sudur bisa kita maknai dalam hal Quran surat Al-Maidah, ya, Al-Maidah ayat 7. Dikatakan wazkuru nikmatallahi alaikum wa
wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi izqultum samina wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah karunia Allah, ya nikmat Allah, berarti nikmatnya Allah yang sudah sampai kepadamu, sehingga diartikan karunia. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu, yakni dalam hal misako atau perjanjian, wasako yaitu yang sudah diperjanjikan denganmu, ya yang sudah diikat denganmu, ya yaitu ketika engkau mengatakan yaitu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mematuhi, ya dah. Alhamdulillah, kita banyak juga yang mendengar tapi orang patuh, ya dengan berbagai macam alasan. Nunggu si A lah, nggak ada motornya lah, raimu, ya dah. Ya iya, nyatanya nggak hadir, ya. Jadi dalam hal ini bahwa kami mendengar dan kami mentaati, ya. Yang selanjutnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengetahui isi hati. Sekalipun Anda mengatakan sami'na wa ata'na ataupun sami'an wa ta'atan, kami siap menerima perintah dan kami siap taat patuh, nurut. Ya kan? Terus apakah selesai permasalahan di situ? Terus engkau dijamin surganya? Tidak kan? Ya, referensinya Ali Imran 154 dikatakan waliyabtari taliyallahu ma fi sudurikum. Ya, dalam dadamu. Waliyumahizo ma fi qulubikum, untuk membersihkan hatimu, kolbumu. Ya, wallahu alimun bidati sudur. Jadi di sini waliyabtaliyallahu. Nah, di sini liyabtal. Nah, dimaknai dari akar katanya adalah balaya. Ya, ada tambahan ta. Ya, balaya dimaknai dengan balaa, berarti ujian, adanya ujian. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu. Ya, yaitu untuk membersihkan hatimu, kolbumu. Ya, dan sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati. Diawali dengan sauder dulu. Ya, lantas Allah juga bermaksud membersihkan hatimu. Kenapa sauder? Ya. Kenapa harus sauder? Diawalinya berarti sauder atau berarti sudru, sauder, dada. Ya. Ketika kita menerima kabar baik, ya alhamdulillah diterima kan. Ketika kita menerima kabar buruk, diterima atau ditolak? Ya, diterima. Ya, ketika mendengar kabar yang tidak sesuai, nggak mungkin. Nah, berarti ada kan menolak. Ya, kenapa dulu mendahulukan pengingkaran? Nggak mungkin. Kalau Anda kan belum mengecek. Ya boleh. Anda belum mengecek kan? Nah, jadi berkaitan dengan hal lapang dada. Ngerti? Lapang dada. Orang yang dikaruniai lapang dada, ya, maka dia itu senantiasa hidupnya enjoy. Ya. Menerima nikmat besar biasa aja, gitu loh. Tinggal syukur. Nikmatnya berkurang segala macam ya tinggal sabar, enggak risih gitu loh. Ya, enggak ngamuk-ngamuk. Enggak ngejelekin orang lain gara-gara itu karomanya udah hilang katanya. Lah. Nyalain orang lain. Lu yang miskin lu yang sengsara nyalain orang lain. Ya, ujung-ujungnya nyalain presiden nantinya. Presiden yang enggak salah lu salahin. Ya, itulah ciri-ciri orang yang dadanya sempit. Ya. Di dalam hal ini para santri semuanya, ya para putra semuanya, dimaknai dalam hal kenapa harus dada. Ya, kenapa harus dada? Dan Allah mengetahui segala isi dada, segala isi dada dan masuk ada hati dalamnya. Ya. Hal pertama untuk menerima Islam dibutuhkan lapang dada. Ya, hal untuk menerima segala baik dan buruknya tentang hal kita ibadah, ya juga dengan lapang dada. Lapang dada ini dimaknai dengan hal dada, dimaknai dengan telinga. Telinga itu berarti sanggup untuk mendengar semuanya. Dada juga seharusnya bisa untuk menerima semuanya, baik jelek buruk segala macam terima. Ya terima aja, jangan dimasukkan gitu loh. Terima dulu. Ya, jika sudah pasti itu hal kebaikan maka masukkan. Sensor oleh kolbu.
Ya, sampai kepada kolbu persilakan masuk yang baiknya, netap di fuad. Ya, sehingga sudah netap di fuad, sudah anteng di fuad, makanya terjadi sagofa. Apa sagofa? Kecintaan. Anda cinta di situ, menyukai pekerjaan yang berat sekalipun, saya demen kok sama pekerjaannya, berangkat guys. Ya, hujan, tenang, nggak ada masalah, punya ajian anti hujan. Ya kan, jas hujan maksudnya. Iya, punya antinya, jas hujan berangkat. Karena sudah cinta, ya kan, demi ayang beb, demi cinta berangkat kerja nyari nafkah. Benar. Nah, itu pun tetap setelahnya kita ada pada posisi sagofa, kecintaan yang terlalu. Nah, di dalam itu adanya albab. Albab itu adalah bentuk jamak daripada lubun. Ya, lub jamaknya albab, dimaksud dengan orang-orang yang berakal, yang menggunakan akal pahamnya. Jadi sekalipun Anda cinta, jangan cinta buta, jangan cinta apa namanya itu? Monyet. Iya. Giliran cinta bilang ke sini, monyet nengok ke tadi kan udah ajar. Untung lu nggak tahu tuh. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, nah, sekalipun dalam hal kecintaan tetap harus menggunakan akal waras. Gitu loh. Ya kan akal waras. Karena kalau tidak menggunakan akal waras ya repot nantinya. Dalam hal tingkat kewalian pun ya, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap masyarakat, terhadap ilmu dan segala macamnya tetap harus ulil albab, akalnya digunakan gitu loh, sehingga Anda menjadi walia mursidan ya, atau dimaknai dengan bolehlah wali kutub, wali badal ya, atau juga wali hawariyin ya. Jangan sampai Anda tidak memfungsikan albab ya, nantinya jadi apa? Wali majdub. Apa majdub? Jadab. Yang bagaimana wali jadab? Zikiran bisa, eli segala macam, mendoakan segala sesuatu bisa, tapi orangnya secara fisik orang waras, lupa pakai baju, lupa pakai celana, gitulah. Ya, lupa mandi, bahkan lupa makan, dia lupa rumah malah. Ya, kesebutnya awas hati-hati, orang gila tuh bisa jadi wali. Nah itu wali jadab. Ya, dia mungkin haji, dia mungkin dulunya ada pesantren dan segala macam, tapi kok seperti itu jadab. Ya, bukan berarti dia orang gila, tapi makom fisiknya dia gila. Gitu loh. Tapi untuk wawasan, pengertian, ngajinya bagus, ya, zikirnya bagus, mendoakan seseorang pun tajam. Bahkan seorang ini tahu dia tuh, kamu lagi masalah ya, terbit utang ya segala macam, udah gampang ya, kamu pokoknya besok jangan keluar rumah, ntar ada yang datang. Ya, bener. Dan wali itu orang gila. Iya, memang begitu keadaannya. Tapi untuk wali jadab tidak untuk diibadahi, karena dia bukan syariat yang dibawa. Ya, sama kayak Khidir gitu loh, bukan nabi syariat, nggak usah diikuti. Yang diikuti mah nabi syariat. Nah, wali juga wali syariat, wali jabar yang diikuti. Yang bagaimana jabar? Yang menegakkan hak dan glubragakan batil. Ya, jadi al-jabar atau urusan dengan Jibrilan Jabrailu, ya, itu Anda gagah prakasa, gagah roso, ya, dalam hal ngadegakan, netegakan, yaitu yang hak, dan membuang, memusnahkan, glubragakan hal kang batil. Jadi Abdul Jabbar, abdi yang sanggup menegakkan hak dan membasmi kebatilan. Bentuk perbuatannya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu amar ma'ruf melulu, nahi mungkarnya kagak. Ya, berbuat baiklah engkau. Ada orang salah, ada yang nggak disiplin, ada yang melanggar, lu diem. Maksudmu apa? Ibadah ke setengah, lu mau masuk surga miring? Ya nggak apa-apa sih, yang penting masuk surga. Iya. Daripada enggak ya, bener. Emang ada masuk surga miring? Ada. Ya ada. Baca riwayat para nabi, para sahabat itu. Nabi pernah mengatakan si A, si B masuk surga, nah si C masuk A dia miring tidurnya. Kenapa? Karena dia masih condong ke dunia. Ya, dia baik tapi condong ke dunia. Ya lucu lah, gagah asal lu miring-miring kayak rajungan. Ya. Jadi dalam hal ini udah kerawanya udah. Ya. Itu jadi pemaknaannya kenapa harus dada? Kan begitu. Ya. Dimaknai bidzati sudur ini mutlak untuk manusia. Jadi ketika Anda mencari zatnya manusia, ya fi sudur, di dalam dada. Tuh.
Dan itu masih nol, masih kosong. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan zat tersebut, sudah mengadakan zat tersebut kepada manusia berupa dada. Ya, atau dimaknai dengan sebuah mahliga atau sebuah istana, sebuah singgasana, kisrun. Ya, kisrun yang artinya ada dada dan selanjutnya. Paham? Nah, kita bisa maknai dalam hal ini Quran surat Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Utul ini bukan ulul ya. Nah, utul ilma. Kalau ulul ada ulul ilmi. Ya, zatil ilmi ini beda utul. Ya. Wa ma yazhadu bi ayatina ila zalimun. Dimaknai bahwa sebenarnya ya ayatum bayyinatum fi sudur. Ayat-ayatnya Allah yang nyata yang sebenarnya adalah berada fi ing dalem fi sudur ing dalem dada. Jadi ayat Allah yang nyata yang sungguhnya ada di dalam dada, maka yang dibaca adalah bacalah kitab yang ada di dalam dadamu. Kitab yang bagaimana yang ada di dalam dada? Yang tidak bisa ditulis, tidak bisa disuarakan, nggak bisa. Beda dengan kitab seperti ini, ditulis ulang bisa, dibaca pun bisa. Untuk kitab di dalam dada, ayat-ayat Allah atau ayatum bayyinah, ya, fi sudur itu tidak bisa dibaca, tapi untuk dimengerti, untuk difahami, yaitu secara perbuatan. Tuh, perbuatan. Paham? Jadi ayat sesungguhnya ada dalam dadamu. Di dalam dada yang mana? Ya, terima dulu Islam. Ya, dengan segala konsekuensinya. Terima tuh, jangan ditolak. Jangan ambil yang baik, tinggalin yang jelek-jeleknya untuk kitanya. Ambil semuanya. Sebab dari yang jelek juga bisa menjadi pengalaman. Benar. Saya nggak mau rugi, pengennya untung terus. Begitu ketemu sama orang rugi, gua rugi gimana nih? Wah, yang nggak tahu, saya nggak pernah ngalamin rugi tuh kan. Anda nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu kerugian. Ya, yang jadi beruntung. Ya, iya dah. Pahami juga dalam usaha ada untung rugi, kenali caranya beruntung dan juga caranya caranya untuk mengantisipasi menyikapi kerugian gitu loh. Jadi tahu, hati-hati nih, jangan sampai ceroboh nih. Lu kan barang laku, jangan sampai diutangin. Ngapain diutangin? Barang laku kok diutangin? Cash gitu. Ya, maksa kepret. Ya iya, barang laku diutang sih ngapain? Iya tak? Ya iya, barang laku diutang mau-maunya. Ya, nggak laku utangin sono no. Ya, batu bata yang potong utangin sana, nggak laku sih. Ya, barang laku kok diutang mau Anda. Duit nggak muter, kan lo onon Anda. Ya, ilmu hal seperti itu dipelajari, penting. Ya, di dalam hal ini pemaknaannya bahwa ayat itu ada di dalam dada. Kenapa dalam dada? Ya, berkaitan dengan zatnya manusia ada di dalam dada. Dada itu adalah merupakan zat Allah untuk manusia. Dan ini kaitannya dengan ayat yang sebenarnya. Kenapa? Kenapa, guys? Karena di dalam situ terdapatlah ruh. Makanya diawali dengan ruhun. Ya, ruh. Ya, secara makna zat. Ya, makna zat. Ruh ini terkategori adalah mutlak. Ya, mutlak. Yang tiba-tiba dengan bersatu dengan manusia menjadi mukoyad. Yang namanya ruh di alam sono bebas, leluasa, senang, happy, mau kemana aja ada yang ngatur, bebas, senang, angin. Ya, ruh, kata rih, angin. Disebut ruh, ada angin membawa kehidupan, bukan angin panas kering membawa kematian, kemarau semua, bukan. Angin seger, itu namanya ruh, tenang, seger, ya kan? Ruh dimaknai di alamnya bebas di sana. Mereka tidak terikat. Bebas dimaknai dengan mutlak. Apa itu mutlak? Dari kata tolako, talak. Apa itu talak? Cerai. Suami istri talak, cerai. Bebas kan? Mau ngejomblo bebas, mau tujuk ya terserah. Mau nikah dengan yang lain bebas, bener. Ya, mau merantau dulu ya bebas terserah. Ya, cerai kok. Ya sama. Ruh di alamnya sana dan diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mutlak. Tetap ruh segala macam. Benar, bebas segala macam, tapi mengalami muqayyad, terkurung di dalam dada manusia terkurung. Ruh nggak lapar,
ruh enggak capek, ruh enggak tidur. Hati-hati nih, ya. Enggak tidur, enggak capek, enggak ngapa-ngapain ruh. Ya, hanya memberikan kehidupan. Tapi kebebasan ruh terbelenggu. Jadi ruh tidak nyaman. Sehingga ada nafkah lahir, nafkah batin. Ya, nafkah dohir, nafkah batin. Ya, ruh juga perlu nutrisi, badan juga perlu nutrisi. Loh, kenapa katanya enggak doyan makan, enggak doyan segala macamnya, ruh kan begitu, nggak tidur segala macam, mana butuh nutrisi, karena gelisah guys, karena gelisah harus terkurung. Maka cara menenangkannya adalah karena ruh dari langit, maka harus didongengin bahasa langit, ngerti? Ngaji caranya, tauhid, baca Qurannya, ruh tenang. Karena apa? Dalam kegelisahan pada diri manusia ditaat, disuruh taat susah, disuruh nurut susah, segala macam gelisah. Ruh tahu ini si manusia bakal masuk neraka, sehingga si ruh butuh hiburan, didongengin sama lu. Kalau nggak bisa dongeng, datang ke pengajian, dengerin dongengnya, paham? Nafkah batin namanya. Awas jangan nyiksa ruh loh, ntar lu balas nanti di akhirat di neraka kayak apa lo. Ruh tuh bebas, ya. Jadi dari mutlak yang bebas, bergerak segala macam, ya menjadi muqayyad. Apa itu muqayyad? Qayyad berarti terikat, terbelenggu. Ya, contoh lainnya yang namanya mutlak, yang namanya manusia, mutlak manusia seperti ini, kepala di atas, tangan di bawah, kaki seperti ini, manusia semua ini. Nah, menjadi muqayyad. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jisim laki-laki, jisim perempuan muqayyad, terikat masing-masingnya dengan ketentuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Nggak bisa lo pakai rok, jangan. Apalagi pakai jilbab, jangan. Ya, perempuan aja. Ya, oh jadi perempuan pakai sarung boleh pakai sarung. Emang cowok doang. Pakai celana panjang boleh. Pakai jas alma mater boleh. Si laki-laki nggak adil, nggak boleh pakai kerudung. Ya apa-apaan lah. Mau ngaji di sana, ngajinya mau perempuan. Oh jangan, ya. Digodain sama Pak Mar. Iya digodain sama Pak Mar nanti ya. Ayo pulang bareng. Waduh, yo repot ya pulang bareng. Mau ngapain? Mau kosin. Ya, itu terbelenggu jadinya di situ. Paham? Nah, kenapa harus ada pemaknaan muqayyad dan juga mutlak? Ya, ini merupakan pemaknaan dari tata bahasa Arab berkenaan dengan kalimat atau kata. Ya, kalimat muqayyad dan kalimat mutlak gitu. Ya, PR. Nah, itu mah. Tanya ke pembinanya apa kalimat mutlak, kalimat muqayyad. Asik nanti. Nah, kemudian dalam hal ini bisa kita maknai juga kenapa harus sudur ya. Al-Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma takfis sudur. Ya, tukfis sudur. Tukfis berarti dari kata yukfis. Yukfis berarti yukfis. Khofi berarti sembunyi. Ya, khofi sembunyi. Zikir khofi. Zikir yang memang sembunyi, enggak kedengaran sama sekali. Ya beda dengan sir mah masih apa gitu, masih kedengeran. Lu udah khofa diem sambil ngobrol ngopi juga ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, paling ngopi sampai kakak segala macam. Zikir terus khofi, bukan khauf takut. Ya. Khofi. Jadi sini ya alamu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yaitu kha'inatal ayuni, yaitu mata yang hianat. Mengetahui mata yang hianat. Wa ma tukfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Ini sebenarnya ilmu tersendiri ini. Awas, Anda menyimpan kebohongan, Anda menyimpan ketidakjujuran, Anda mengada-ngada, matamu nggak bakal bohong. Hati-hati loh, ya. Dan para pembina ini tahu benar tentang hal ilmu pandangan mata, kan? Karena sering cuci mata. Hati-hati nih, ya. Jangan bermacam-macam, gitu ya. Jadi Anda mau sembunyikan, mau bohong kayak apa yang dipendam, apa yang direkayasa, matamu nggak bakal bisa bohong. Maka jangan sembarangan upload foto di Facebook, apal matamu itu, ya. Piknik, selfie segala macam, tatap bola mata segala macam, cicilan belum bayar loh. Lagi nyimpen kesel loh. Nah, selfiemu pura-pura aja nggak bahagia loh, ya. Paham?
para pembina hafal semua seperti itu karena sering cuci mata. Berwater bukannya di pertigaan no. Ketip gitu loh. Ya. Iya si Ono cuci matanya di rumah aja via Google katanya. Monyong. Via Google. Lihat apa loh? Mbak. Ya. Baru 1 jam. Ya. Masih bisa kita untuk lebih pusing lagi. Ya. Pemaknaannya bisa kita mengacu kepada proses menjadi ulul albab yang sudah ada zatnya ya pada diri dan itu berupa ayat-ayat yang harus disampaikan kepada diri benar melalui dada karena di dada ini adalah merupakan pusat inti kehidupan. Sabda Nabi juga mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat segumpal darah atau segumpal daging. Ya, jika itu baik maka baiklah semuanya. Jika itu jelek maka jeleklah semuanya. Ya, itu adalah kolbu atau jantung atau dimaknai dengan hati. Ya. Paham? Nah, itulah intinya manusia itu. Ya, itu berhenti bergerak, mati. Dimaknai dengan itunya ruhnya lepas ya mati. Ruh itu memberikan kehidupan. Ruhnya lepas, keluar, mati loh. Bukan lagi jadi manusia tapi mayat. Ya. Iya, sementara ruh terbelenggu di dalam dirimu. Ruh nyaman ketika berada di orang yang soleh, gitu loh, paham? Ruh nyaman ketika berada di tubuh orang soleh, karena sesuai dengan alamnya. Kajian, benar, mengaji segala macam bahasa-bahasa langit yang diungkapkan, Al-Quran, ya. Nyaman mereka sehingga apapun keinginan kebutuhannya disampaikan oleh ruh tersebut kepada malaikat penjaga. Malaikat penjaga inilah yang nanti akan mengusulkan kepada kuasa Allah tercukupi segala macam kebutuhan. Loh, begitu aturan mainnya. Kemudian dalam hal ini dimaknai bagaimana caranya kita menjadi ulul albab atau ulil albab. Ya. Yang bisa menggunakan kecerdasannya. Contoh dalam hal ini adalah kita ambil misalkan Quran surat apa ini berarti Yusuf ya, Yusuf. Ya, Yusuf dan juga Al-Baqarah kita kolabkan ya. Dimaknai cara yang pertama ya, yaitu di Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisos atau kosos dimaknai hati-hati ya, ini kosos ya, kof sod dimaknai berarti cerita, tapi di sisi lain kof sod dimaknai dengan hukum kisos, hukum balas membalas. Di sini kosos berarti cerita ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibroh, pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, semua orang sudah dikaruniai akal. Yakin? Tapi ada yang tiba-tiba akalnya hilang, kehilangan akal. Edan. Ya. Enggak harus orang gila, orang marah, termasuk juga orang temperamen yang dikit-dikit marah gitu ya. Oh, marah kok dikit-dikit. Ya, itu berarti dia kehilangan seperempat akalnya, dimaksud dengan kurang seperempat katanya. Ya pemarah sih orangnya, temperamen sih. Ya, dan yang suka menjelekkan orang lain, nggak pernah menceritakan itu orang itu bagus, nggak pernah. Jelek semua. Yang diunggulkan dirinya, kalau bukan gua, kalau bukan karena gua, kalau bukan atas jasa gua. Ya. Awas nih, siapapun yang seperti itu, ya kita diperkenankan jadi warga Baitul Jabar, Wijaya Kusuma. Awas, pelajaran bagi semuanya. Ya, kenapa? Karena setelan Anda itu wali. Wali itu melindungi, memberikan perlindungan, bukan pengen dilindungi. Iya enggak sih? Kemarin diajarin wali itu paham enggak? Tentang hal kewalian. Saya kan mengajak jangan lu mikirin wali-wali yang yang udah enggak. Bagaimana caranya lu menjadi kewalian, memberikan perlindungan dan pertolongan. Ya, sekalipun terhadap keluargamu, kan kau kan kepala keluarga, berikan perlindungan kepada keluarga. Yang namanya wali itu nggak pernah menuntut istilah balas budi. Karena apa? Ada al-karim, ada karomah. Apa itu al-karim? Dermawan. Apa itu al-karim juga? Maha pemurah. Saking pemurahnya udah ikhlas, udah ridho, nggak ngarepin balas budi.
Nggak ada pada diri wali istilah, wah kacang lupa kulitnya, nggak ingat masa lalunya gua tolong. Wali apa yang begitu? Ngomongin karoma lu apal nggak karoma? Ngomongin wali kewalian lu apal nggak wali? Wali bukan. Mau menilai wali, ngaku wali segala macam. Paham? Layak roful wali lal wali, hanya wali yang tahu kewalian seseorang. Lalu wali bukan. Ngomongin ngaku wali, menilai orang lain kewaliannya hilang, karomanya hilang. Wali aja nggak ngerti, karoma nggak ngerti. Emang ngaji udah tamat? Sampaikan ke dia kalau ada orang sini, ya sampaikan ke dia, ya jangan berani di luar gitu, ya temuin saya, ajak ngopi sama saya, ya kalau perlu gua jadi walinya, pelindung dia, nggak punya ongkos pulangnya gua ongkosin, gua yang lindungin, ya ngaku wali, minta ongkos, minta datang bawa buah segala macem, minta dikirim, wali apa? Ini hal sepele kan? Ya iya. Nanti kan lo kalau ke situ kalau bisa bawa apel ya, bawa anggur segala macam ya. Gue lagi kepengen. Ya bukan wali namanya lu begitu. Wali mah justru tamu yang datang pun disegerakan, disuguhi segala macam, dia kasih makan segala macam, dia nggak makan tanya ada kosnya enggak, lindungi dia, pelihara dia, tolong dia. Bener. Itu wali namanya. Ini mau ngarepin amplop, pertolongan, ngarepin utang. Bantuan lagi. Ngaku wali, aku punya karoma. Ya. Dasarnya wali itu soleh dulu. Ya. Iya kan? Ya iya, soleh kagak aku wali, belagu banget. Adek, emang tahu? Enggak. Asik loh dia. Serius kacang dia. Terus makan kacang dia. Iya. Enggak apa-apa. Nah, saya enggak doyan ini, Di. Enggak mempan, Di. Awan itu kacang. Ya. Nah, itu. Jadi pemaknanya dalam hal ini pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibroh. Nah, ini bagi orang-orang yang berakal. Semua manusia punya akal, tapi kadang ada akalnya yang hilang. Nah, gitu. Nah ini khusus bagian akalnya nggak hilang, masih ada akalnya gitu loh. Ya nggak hilang seperempat gara-gara temperamen nggak gitu loh, masih utuh dan dia bisa memahami kisah-kisah para nabi tentang hal khusus, dia paham gitu loh. Sehingga di ayat selanjutnya pemaknaannya bisa di Al-Baqarah 179 ya, walakum fi qososin hayatun ya ulil albab la'alakum tatakun. Di dalam kisos ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu semua bertakwa. Kisos oke lah, hukum kisos, hukum balas membahas, tapi kisos juga ini mengisahkan mereka zaman dulu, para nabi, para orang soleh, termasuk mereka kekafiran. Ya balasan-balasan yang diterima oleh masing-masingnya. Dan ini menjadi ibroh bagi kita. Benar? Paham kan? Iya. Ya iya jadi paham lah. Sejak kapan pemberontak tauhid terus hidup mulia? Ada pada kekaromaan? Nggak ada, semuanya jatuh kepada ihanah, kehinaan semuanya. Ini ibroh buat kalian. Hati-hati, nggak suka terima, pergi. Jangan banyak omong di luarnya, jangan ngejelekin sini. Udah saya sering peringatkan ke situ kok nantang. Ya. Paham? Iya dah. Nggak apa-apa dah ngajinya begitu, marah-marah. Siapa yang marah, mau nerangin. Ya, nerangin. Oh, ya. Pernah ada yang ngalamin hidupnya dihianati? Ada? Ada. Sakitnya gimana? Sakit kan? Ya iya sama sakit. Sama seperti itu. Iya. Ada nggak yang ngalamin dihianati dulunya? Cintanya, usahanya, pertemanannya. Sakit kan? Ya sama. Aing juga gitu. Ya. Baper sedikit wajar kan? Manusia, hati-hati. Sebab dia nanti dalilnya gampang juga. Jangan diladenin. Setan kok diladenin. Pas jawabannya begitu. Iya, gue udah tahu jawabannya karena saya udah berduduk lama dalam masa seperti itu. Iya, udah hafal bener seperti itu. Jadi pelajari alur ceritanya, pelajari jejak rekaman jejaknya. Ya,
kisah-kisahnya, baik dalam kisah Rasul, kisah orang soleh di Al-Quran, segala macam kisah mereka-mereka yang tidak nurut, bahkan kisah yang disampaikan oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat, oleh cerita, oleh dongeng pun ambil saripatinya. Jadikan itu pelajaran, ibro bagi Anda. Maka Anda terkategori liulil albab. Sebab apa? Menggunakan akal kamu. Akalmu digunakan di situ. Akal yang sudah ada difungsikan menjadi penuh dengan akal. Bukan berarti pintar akal-akalan. Ya, seperti sini jelas kata-katanya adalah ulil albab, bukan ulil akil. Ya, akil bukan, tapi albab. Pemaknaannya adalah bahwa dikatakan di Shod ya 299. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka dalam hal ini memperhatikan ayat-ayatnya supaya mereka mendapat pelajaran, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Di sini dikatakan kitabun anzalnahu alaika mubarakul liyadabbaru. Liyadabbaru dari kata dabbaru ya, atau dimaknai secara bentuk perbuatannya adalah tadabur ya. Ayatihi waliyatadzakkara dari kata zikir ya. Kemudian ulul albab. Nah, jadi bahwa ayat ini, Al-Quran ini, kitab ini diturunkan dengan penuh berkah agar kamu semua adalah mampu untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan juga mendapat pelajaran dari mengingat tazakar atau berzikir. Jadi untuk menjadi ulil albab, mampu Anda memfungsikan keluban yang ada pada diri. Tadi yang pertama apa? Ibroh ya. Jadikan hal-hal yang baik pelajaran ya. Baca, Anda jangan sungkan untuk mencari pengalaman, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk mencari nasihat, meminta nasihat, tetap dijalankan berdasarkan kesanggupanmu. Di situ ibroh, ambil pelajaran, hikmahnya, yang baiknya ya. Kemudian secara tadabur, bagaimana tadabur di sini ya? Ilmunya Allah ya, itu engkau cari di alam. Keagungan Allah lu cari di alam ya, tadaburkan dengan alam ya. Jika alam sudah membuatmu takjub secara rububiyah, maka mengharuskan engkau uluhiyah ya, bersyukur ya, memuji, engkau taslim pada hukum-hukumnya Allah. Jika engkau tidak sanggup untuk mentadaburi alam, dianggapnya biasa aja, wah gunung meletus, wah tsunami, wah taman bagus, biasa aja, wah sungai mengalir, air terjun, biasa aja, nggak ngaruh, berarti Anda hatinya membatu ya. Tidak bisa memfungsikan sodar kolbu sampai kepada lubnya ya. Pelajari di situ, tadaburi ya. Baru setelah itu adalah dizikirkan, diingat, jadi bahan ingatan ya, bahwa adanya matahari ya, bulan, siang malam, kan begitu ya. Itu merupakan suatu anugerah, suatu keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kok siang malam, nggak siang aja gitu atau malam aja biar asik gitu tuh ya? Kenapa sih harus ada suruh pekerja? Katanya Allah punya banyak rezeki, tinggal bagi aja rezekinya ya. Silakan zikirkan, cari di Al-Quran ya. Ruhnya, aduh ini orang goblok banget gitu kata ruhnya tuh ya, karena Anda akalnya nggak dijalankan gitu loh. Oh, akal tuh bukan bagian daripada malaikat, bukan bagian daripada ruh. Iya bagian, tapi tetap kan mukoyad dengan tubuh gitu. Yang menjadi permasalahan tubuhmu, badanmu, ragamu yang bermasalah. Orang gila aja nggak masalah dengan ruh, bener. Masalah kan dengan sarafnya. Nah, lu ada salah satu saraf yang nggak fungsi ya. Jadi pemaknaan selanjutnya bisa dimaknai dalam hal ibroh, tadabur, juga termasuk adalah apa, tazakur ya, tazakur zikir ya. Yang selanjutnya bisa dimaknai Ali Imran 191. Ala yadhkurunallahu yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi ya. Dikatakan Robbana ya, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bahwa dalam hal ini yaitu orang-orang yang mengingat Allah, tazakar ya, tazakarun, mengingat Allah
sambil berdiri ataupun duduk dalam keadaan berbaring. Ngapain mereka? Berdiri, duduk, berbaring, ngapain mereka? Wa yatafakkarun, bertafakur, mikir. Apa yang terjadi, mikirkan apa? Yaitu fi khalqis samawati wal ardi, tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, mereka berkata dalam hal ini, Robana ma khalaqta hadza batila, bahwa ini semua diciptakan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, semuanya hak. Subhanaka faqina ada benar, maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah aku dari azab neraka. Ya, ini ulil albab. Jadi orang yang memfungsikan akalnya dengan cara memfikir, ya berfikir, dengan cara mengambil ibrah pelajaran, juga mentadaburi dan mentadakuri. Ya, ayat-ayatnya Allah yang mana? Ya, yang mana? Yang sudah ada di dalam dada. Kan begitu? Kalau belum ada, belanja. Di mana? Al-Quran. Kurang paham Al-Qurannya, datang ke pengajian. Zatnya dada sudah ada, dan Anda pun sudrun, ya, pemilik dada, seperangkat isinya dadanya. Paham? Jika itu tidak difungsikan, maka statusnya Anda bukan manusia. Tuh. Harus difungsikan. Kenapa? Karena ada ruh di dalamnya. Ruh inilah yang perlu untuk dijadikan bahan penghidupan di diri, yang bakal menghidupi diri selamanya. Ya, Quran menyatakan orang yang mati syahid, mereka tidak mati. Mereka itu mendapat rezeki, mereka di tempat yang nyaman, tidak mati. Ya, paham? Karena ruh sendiri tidak mati. Dan orang yang soleh, orang yang mati syahid dalam keadaan bersaksi dia mati atau meninggal, hakikatnya tidak meninggal, dia nyaman hidup. Jika itu seorang wali masih turun memberikan karomah, wali orang soleh, karomahnya kemuliaan akan turun kepada orang soleh, memberikan kemuliaan, nggak akan turun kepada orang brengsek. Ya, jadi zat langit adalah roj'i, zat bumi adalah sod'i, ya. Adapun zatnya manusia adalah bidatis sudur. Ya, itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Panjang lebar kalau dijelaskan hal ini, ya. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jika ada yang kurang jelas bisa kita tanya jawabkan setelah ini, ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.